Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Rosdianti dari kelas komputer akuntansi Ganesha Pratama. Di sini saya akan membahas tentang 1. Pengertian akuntansi, 2. Manfaat dan tujuan akuntansi, 3. Standar akuntansi, 4. Siklus akuntansi, 5. Laporan keuangan. 1. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, pengelompokan, penafsiran, melaporkan, menyajikan dari transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau bukan. 2. Manfaat dan tujuan akuntansi. Manfaat akuntansi. 1. Untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. 2. Untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. 3. Untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi adalah untuk menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tiga, standar akuntansi di Indonesia. 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. PSAK ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go publik atau yang sahamnya diperjualbelikan di bursa efek. 2. Standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik signifikan atau SAK etap. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang belum go publik atau yang sahamnya masih menengah. 3. Standar akuntansi entitas mikro kecil menengah biasanya digunakan oleh entitas-entitas yang kecil. 4. Standar akuntansi syariah. 5. Standar akuntansi organisasi. 4. Siklus akuntansi. Pertama, dimulai dari bukti transaksi. Kedua, jurnal transaksi. Ketiga, buku besar dan juga buku besar pembantu. Keempat, neraca saldo. Kelima, jurnal penyesuaian. Keenam, neraca lajur. Ketujuh, laporan keuangan. 8. Jurnal penutup. 9. Jurnal pembalik. Lalu terakhir neraca saldo awal periode. 5. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya bagian keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Berikut adalah salah satu contoh laporan laba rugi. 2. Neraca. Neraca adalah bagian keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Berikut adalah salah satu contoh neraca dalam laporan keuangan. 3. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Berikut adalah salah satu contoh laporan perubahan modal dalam laporan keuangan. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Berikut adalah salah satu contoh laporan arus kas dalam laporan keuangan.
You say